Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadinin nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yang kami muliakan guru kita semua, Buya Masril Khatib Bandaro, tentu juga pembina Talaqi Kutub Turas Tengku Adlaini. Kemudian juga ada Habib Nabil. Mohon maaf, di sini ada yang namanya Habib selain Habib Nabil dan saya. Kalau tiga tuh sah jadi majlis habaib. Kalau dua tuh majlis habibain. Para guru, para ustadz semua, kemudian juga keluarga besar Talaqi Kutub Turas yang mudah-mudahan Allah senantiasa naungi kita semua dalam keberkahan. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dengan para ulama. Ada satu hal yang barangkali perlu kita tingkatkan ya, tadi ketika kita bersama Tengku Adlaini menuju masjid, itu juga yang kita bahas, apa yang kurang gairah. Saya melihat orang-orang yang belajar Kutub Turas itu banyak ya. Sumatera Barat tuh tarbiyah atau Muhammadiyah? Iya mana tarbiyah? Bahkan nak nampak tarbiyah. Mana tarbiyah? Ya. Kurang awak gairah. Ya, rami awak sebenarnya. Mengaji kitab tuh banyak, atau kitab mahali itu banyak. Akan tetapi kalah orang nan baru hijrah 2 bulan yang lalu. Kalah dengan orang yang baru sembahyang petang. Alun lunas li qada salatnya, entah lay wajib qada salat dia tidak. Kalah gairah kita dengan mereka. Ini barangkali gairah ini yang tampak oleh kita dari kawan-kawan semua. Gairah untuk mendalami kitab turas. Kenapa? Kalau dalam bahasa ilmiah itu ada namanya cumulative knowledge. Artinya tuh, ya itulah pokoknya. Artinya adalah ilmu yang merupakan gabungan atau kumpulan dari ilmu-ilmu yang dahulu sudah dibangun oleh ulama-ulama kita. Orang-orang sekarang banyak yang ingin belajar agama itu bagaimana? Ya banyak jargonnya, ada pembaruan hukum Islam, ada kembali langsung kepada Quran Sunnah, ada pembacaan kembali ayat-ayat dan seterusnya. Spiritnya satu, apa itu? Meninggalkan turas. Kalau kita misalkan berlari, kita lari tap, kita berhenti di sini. Kemudian generasi setelah kita berlari di tempat kita berhenti, itu namanya berlari maju. Nah, beberapa orang yang hari ini merasa maju, dia berlari tap. Dari mana dia start? Dia start bukan dari mana generasi lalu berhenti. Coba kita bayangkan ya, contoh estafet keilmuan dalam fikih. Misalkan Imam Syafi'i, kalau kita mau merujuk kitab-kitab induk, kitab fikih mazhab Syafi'i, ada sampai kitab. Sianan dapat dia piti. Nah, piti kok 10.000 5.000. Enggak kadang lah setiap. Sampai kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i dimasuki Imam Syafi'i. Sampai dia mau 10.000.
Mau 10.000 tambah Pak. Nanda pe dia umrah, anak dorong lanjut. Al-Imla, Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buaiti. Anak jadi dapat adalah. Cari Google Pak. Jadi ulama-ulama pada masa Imam Syafi'i selanjutnya kalau mau bilang saya menguasai mazhab Syafi'i, mereka harus merujuk kepada 4 kitab ini. Tapi oleh Imam Haramain kemudian 4 kitab ini diringkas, dijadikan satu buku, dijadikan satu kitab. Sehingga ulama-ulama setelah Imam Haramain tidak baca 4 kitab ini lagi, tapi membaca satu kitab saja yang sudah dirangkum oleh Imam Haramain. Oleh Imam Haramain kemudian muridnya siapa namanya? Imam Ghazali. Diringkas kemudian kitab ini menjadi Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Ini yang kemudian dikembangkan terus oleh ulama selanjutnya. Imam Syirazi, kemudian juga Imam Rafi'i, kemudian ada Imam Nawawi, kemudian puncaknya menjadi apa? Minhajut Talibin. Makanya Minhajut Talibin itu menjadi Umdatul Muftin dalam mazhab Syafi'i. Coba kita tengok ya. Berarti ulama-ulama dulu mulai dari nol atau bagaimana itu? Enggak. Itu proyek jangka panjang yang terus berkembang, terus disempurnakan. Orang-orang sekarang kerjanya apa? Oh, ini warisan ulama. Oh, tetap ulama bisa salah. Mereka makan, kita juga makan. Mereka manusia, kita juga manusia. Mereka bisa salah, kita juga bisa salah. Apa lebihnya ini mereka? Buang semua, kita langsung baca Al-Quran dan Sunnah. Efeknya apa? Muncul fatwa-fatwa aneh, muncul paham-paham aneh. Ya, apa di antara fatwa aneh? Kita sebutkan fatwa aneh yang paling gawat saja dulu ya, yang paling gawat. Yang paling gawat adalah beberapa tahun yang lalu. Perluasan makna milkul yamin. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Bagaimana pandangan ulama tentang ayat ini? Buang pandangan ulama tentang ayat itu. Kita fokus kepada teksnya. Au ma malakat aimanuhum. Kalau gaya terjemah canduang dia au ma malakat aimanuhum. Atau barang, ini tidak terjemah canduang, sesuatu. Atau barang yang memiliki. Tidak ada orang, dia aimanuhum fa'ilnya. Boleh? Aiman itu apa? Yamin. Bisa tangan kanan, bisa juga sumpah. Sumpah ini kemudian diperluas maknanya menjadi komitmen. Berarti boleh tidak menjaga kemaluan kepada istri satu, yang kedua kepada siapa? Siapapun perempuan yang punya komitmen, walaupun komitmennya bukan pernikahan. Sebentar. Ini secara teks benar atau salah? Bakir kira. Sase, bagak lah cik. Sase Ustaz. Sase. Ikulah satu milkul ilasuh lo fatwa Ustaz kayak ulang ke. Itu lo. Ini contoh fatwa aneh, fatwa sesat. Dan sebenarnya di masa lalu ada tokoh-tokoh yang banyak mengeluarkan fatwa-fatwa aneh, di antaranya Nasiruddin At-Tusi ataupun Ibnu Taimiyah. Di masa mereka hidup, fatwa-fatwa mereka tidak dipakai. Kenapa? Karena mengingkari ijma, menabrak pakem. Mati sebenarnya mazhabnya. Tapi kemudian di masa-masa ini, oh ini kayaknya bisa dipakai fatwanya. Mazhab Zahiriyah contohnya, itu mazhab yang sudah mati, habis, tidak ada yang dihidupkan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang melanjutkan. Maka ini penting bagi kita untuk memelihara turas, sehingga kita bisa berjalan, kita bisa maju itu dari generasi sebelum kita berhenti. Kalau misalkan kita mulai dari nol, itu namanya bukan maju. Walaupun kita merasa maju, kawan awak jalan, berhenti di siku generasi sebelumnya, nyu jalan, seperti itu terus, seperti estafet. Kalau ini orang lah sampai di siku, nyu lari dari nol balik, maju kan? Memang secara parsial kita lihat ini orang maju, tapi kalau mencelihat gambaran besar, kira-kira yang ini maju atau mundur? Mundur. Penting.
Ya, kita mesti menjaga turas. Karena turas ini yang akan membentuk keilmuan kita. Kenapa kita katakan turas itu membentuk keilmuan kita? Kita sekarang dihadapkan kepada dua metode. Yang pertama, metode yang teruji berabad-abad sudah mencetak ulama. Banyak tokoh-tokoh ya. Ada Imam Suyuti, ada Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Ibnu Hajar Asqalani. Semua produk-produk turas yang memang teruji berasal dari kurikulum yang juga turas. Kemudian kita dihadapkan kepada kurikulum coba-coba. Anggaplah kini ada HP Samsung, Oppo, iPhone, ada HP merek Samsul. Kalau kamu beli HP merek apa kau beli? Dia mau beli merek Samsul. Kurang aja karena nama Samsul ada. Bahkan nak mau beli HP merek Samsul, alun teruji. Ada auto Toyota, Mitsubishi, Lamborghini, McLaren. Ada tiba-tiba auto mereknya Palupuah, SMK, Palupuah, SMK. Lemu beli auto SMK. Oh, ndak cinta negara. Nak mau orang membeli, bahkan nak mau orang membeli alun teruji. Ndak jaleh manyo produknya. Sama dengan produk turas. Mazhab-mazhab yang 4 contohnya itu punya produk jadi. Mazhab Syafi'i punya tokoh-tokohnya, mazhab Hanafi punya tokoh-tokohnya, mazhab Hambali punya tokoh-tokohnya, mazhab Maliki punya tokoh-tokohnya. Tiba-tiba ada yang kemudian mendaku, ini mazhab baru, ini metode baru. Itu namanya metode apa? Metode coba-coba. Efeknya seperti yang kita sebutkan tadi. Maka sekarang kita harus bangga dulu dengan turas. Turas ini ketika kita mempertahankannya, ketika kita memakai metode turas, sebenarnya kita berjalan di belakang kita itu ada ulama-ulama yang besar tadi kita sebutkan. Ada Imam Ghazali, ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, ada Imam Haramain. Tidak berjalan surang awak. Jadi jangan biku awak lama ngaji panik sampai mahali. Tiba di musaji tanya orang, Ustaz ku ada dalilnya ke Ustaz? Paniang je jawab tu tak. Ada cerita. Saya pernah bangganya kita dengan turas ya, terutama kita mazhab Syafi'i. Bangganya kita dengan turas. Tahun 2019. Ya, 2020. Ambo berdebat dengan orang kenyo alumni Al-Azhar jo, akan tetapi nyo ndak duduk adanya kaji. Sehingga dia merasa ganjil ketika dia membaca mazhab Syafi'i dan dia dapati bahwa dalam mazhab Syafi'i perempuan hamil dan menyusui kalau tidak berpuasa dan dia hanya khawatir kepada anaknya saja harus mengqadha ditambah dengan bayar fidyah. Ganji ya kucing. Itu harusnya menurutnya perempuan hamil dan menyusui kalau tidak berpuasa cukup bayar fidyah saja tanpa qadha. Bayar fidyah saja tanpa qadha. Paniang lo mbo di malah dapet deknya, nya bisa membawakan ibarat. Ternyata memang ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Perempuan hamil, perempuan menyusui apabila keduanya tidak berpuasa maka mereka mesti membayar fidyah. Enggak panjang. Ambo tanya kemudian kepada kawan Ustadz juga, namanya Ustadz Farisan Primana Muslim. Ini ketika saya masih separuh-separuh ngaji ya, maksudnya masih ada separuh-separuh wahabinya ketika itu. Dan saya kan baru tobat 2014 Beb. Awalnya ahlu sunnah, melenceng sedikit, balik lagi gitu kan. Saya tanya kepada Ustadz Farisan, apa kira-kira kitab yang bisa saya baca terkait dalil masalah ini? Jadi Ustadz Farisan ketika itu merekomendasikan 2 kitab. Yang pertama bisa baca Ma'rifatus Sunan, Imam Baihaqi. Yang kedua kalau ingin bisa rujuk betul kepada kitab Sunan Kubra Imam Baihaqi juga. Nah, saya kebetulan ketika itu punya akses kepada kitab Ma'rifatus Sunan. Saya cek kitab Ma'rifatus Sunan terkait pembahasan perempuan yang hamil dan menyusui tadi. Dan memang di situ kita dapatkan riwayat
dari Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas bahwa perempuan hamil dan menyusui itu membayar fidyah. Tiada masalah. Apa tuh? Istidlal. Istinbatnya bagaimana? Ini kawan-kawan insyaallah sudah banyak khatam kitab. Sahabat itu maksum enggak? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi maksum enggak? Siapa yang maksum? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi bisa salah? Bisa benar? Kemungkinan benarnya besar atau kecil? Dibandingkan kita? Besar. Dibanding awak mana kadang kemungkinan salah sahabat? Hah? Kadang awak lah ya. Tapi sahabat tetap mungkin salah. Dan qaul sahabi itu bukan dalil. Ini penting. Perkataan sahabat bukan dalil karena sahabat tidak maksum. Dan sekarang perempuan haid dan perempuan hamil dan perempuan menyusui itu tidak berpuasa karena alasan apa? Takut sakit. Kalau takut sakit maka secara qiyas perempuan hamil dan menyusui ini dikiaskan kepada siapa? Orang sakit. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Berarti hukum aslinya perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa itu mesti qada. Ini hukum asli. Orang tidak berpuasa mesti diqada. Nah, sekarang ada kondisi perempuan hamil dan menyusui yang tidak bisa dikiaskan kepada orang sakit. Kapan itu? Ketika dia khawatir kepada anaknya dan tidak khawatir pada dirinya. Orang sakit itu khawatir pada siapa? Pada dirinya. Sedangkan sekarang perempuan hamil dan menyusui dia bilang biarlah hamba mati ya salana salamai. Biarlah hamba mati ya salana salamai. Kira-kira itu sama aja orang sakit atau berbeda? Beda. Kau sakit jiwa namanya. Kau sakit jiwa. Kalau amak mati kira-kira anak salamai enggak? Hah? Amaknya mati kira-kira anaknya salamai enggak? Lalu ke salamai ya. Ya ama-ama kau pai raun senyo seminggu dah, nyo baru sudah melayan dah. Wak titip anak dah, anak wak seminggu kau dah ndak percaya ke ama-ama. Ini dia rela mati, biarlah saya mati asal anak selamat. Ndak, itu pemikiran salah. Keselamatan anak bergantung pada keselamatan ibunya. Seharusnya seorang ibu ketika tidak berpuasa karena hamil ataupun menyusui, dia juga harus memperhatikan keselamatan dirinya. Maka ketika itu sama dengan orang sakit. Cukup apa? Qada. Bukitian ketika itu. Kalau misalkan dipakai qaul sahabi untuk membantah dilalah ayat, ini dilalahnya zahir kan? Dilalahnya zahir, qiyasnya zahir, ilatnya sama, khawatir akan keselamatan dirinya sendiri. Berarti ini sudah salah metode istinbat. Kenapa? Karena dalil kuat dibantah dengan dalil lemah. Bahkan dalil yang sebenarnya tidak bisa juga disebut dalil. Anyang saja. Itu berarti kita masih bersyukur kita punya apa tadi? Turas. Punya turas kah? Josia mana debat tidak akan kalah. Pernah juga saya berdebat dengan orang. Masalah bergerak-gerak banyak dalam sholat. Bergerak-gerak banyak dalam sholat. Apa dalil tidak boleh bergerak banyak dalam sholat? Jangan tahu sih kok. Bakok dua mana? Ini 2, 3 atau 4 ni lah. Sampai mancing ini. Bergerak-gerak banyak dalam sholat. Jadi saya kebetulan berdebat dengan orang yang saya bilang tadi, menghilangkan semua turas dan mulai dari nol, mulai dari awal. Dia bilang apa? Dia tidak menemukan dalil yang menjelaskan bahwa bergerak banyak itu membatalkan sholat. Dia tidak menemukan dalil bahwasanya bergerak banyak itu membatalkan sholat. Dalilnya apa? Ini lucu dalilnya. Kenapa dia membolehkan bergerak banyak dalam sholat? Apa katanya? Nabi SAW menggendong cucu beliau ketika sholat. Entah balu istidlalnya itu nak. Nabi menggendong cucu. Kesimpulan hukumnya bergerak banyak dalam sholat. Menggendong itu sama enggak dengan menimang-nimang? Beda menggendong dengan menimang-nimang. Ini aja udah kena nih sebenarnya. Tapi saya bilang seperti ini. Ya ini karena kita punya persenjataan lengkap lagi-lagi ya. Sebenarnya kalau mau kita sebut dalil gampang. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi
Ini kan perintah agar kita sholat itu tenang. Ya, kalaupun akan membaca, kita cukup membaca doa, tidak melakukan gerakan lain selain daripada gerakan sholat. Nah, kemudian saya sampaikan gini saja secara logika. Pak, andai misalkan dalam sholat ada orang setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia buka kancing bajunya, dibuka bajunya, dipakainya baju lain ketika sholat, kira-kira sholatnya batal enggak? Mulai pikir deh. Ginilah Pak, dalam sholat Allahu Akbar, dia ambil minyak rambut, dia sisir rambutnya ketika sholat. Saya bilang seperti ini, kira-kira sholatnya batal enggak? Dia bilang, ya batal lah. Kenapa batal? Kenapa batal? Iya juga ya, kenapa? Ada enggak dalil yang mengatakan bahwasanya menyisir rambut dalam sholat itu membatalkan sholat? Kan enggak ada. Tidak ada di dalam dalil bahwasanya orang yang mengganti baju ketika sholat maka sholatnya batal. Tidak ada. Maka ini penting juga karena kita punya khazanah tadi, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatimatun. Berarti yang diperintahkan itu apa? Aqwal, af'al. Kalau orang melakukan aqwal selain aqwal salat ataupun af'al selain af'al salat yang dominan, maka berarti salatnya gampang. Kenapa? Karena kita punya apa tadi? Turas. Orang kalau tidak baca turas, mana tahu dia yang seperti ini? Tidak tahu dia yang seperti ini. Maka kita perlu menjawab, kenapa orang-orang sekarang ini anti dengan turas? Salah satunya adalah anggapan bahwa mempelajari turas itu jalan di tempat, membuat kita stagnan, membuat kita tidak maju. Ini jelas salahnya. Zaman sekarang orang yang tidak membaca turas, dia yang justru jalan di tempat, dia yang justru mundur karena tidak punya metodologi, tidak kokoh dalam satu masalah. Dia memakai qaul sahabi, dalam masalah lain dia menolak qaul sahabi. Dalam satu masalah dia mengambil dalil bulat-bulat, dalam masalah lain dia tolak dalil. Dalam masalah ini dia takwil, dalam masalah ini dia tidak mau takwil. Ini masalah kalau orang tidak punya turas. Kenapa? Metodologinya kacau balau. Apalagi anggapan bahwasanya mempelajari turas itu tidak memperhatikan kondisi hari ini. Turas itu berbicara di masa lalu, sedangkan kita bicara pada hari ini. Kadang-kadang gara-gara orang terlalu menganggap bahwasanya masa Nabi berbeda dengan masa kita, dibuat-buatlah masalah baru. Ini mohon maaf ya. Ayo, ya tersinggung kalau ada orang dan karajo di instansi yang ambos sabuikan. Kok gara-gara tidak paham turas? Apa contoh masalah? Contohnya permasalahan nisab. Nisab zakat berapa? Zakat ameh 20 dinar mithqal. Kalau perak 200 dirham. Satu mithqal emas itu 4,25 gram. Berarti 20 dinar berapa? Ustaz awak mustahik, Ustaz tak paham awak ikut Ustaz. Andah nah self esteem. Ya. Iyo ambo petang kebetulan di Al-Husam hari Selasa petang katam kitab zakah sekali duduk. Bakok bisa katam sekali duduk. Jadi ketika kawan membaca kecian gagih sajalah. Bakok gagih-gagih. Jangan banyak tanya. Bakok jangan banyak tanya. Awak mustahik sih Ustaz. Dan perlu dalam-dalam ngaji zakat kau siah. Nah wajib bayar zakat sama je fikir nikah sebenarnya ya tengku yo. Canduang kau selalu lamuna fikir nikah tu. Bantu ke nikah capek lu main. Lah kan nikah besok udah kaji agak dalam sikit. Jadi permasalahannya kalau zakat emas itu konversi sekarangnya 85 gram emas, berarti 30 ampere ameh. Sameh itu anggap kini 6 juta. 6 kali 30 ampere berapa? Sianan Olimpiade matematik. 6 kali 3 ampere, 6 kali 30 180 ampere kali 6 20 ampere, berarti 200 ampere juta. 200 ampere juta. Berarti kalau anggap kini zakat pegawai itu wajib, zakat profesi wajib. Wah anggap saja, nyo nak wajib tu kuah.
Zakat profesi tidak wajib. Karena ujrah itu sudah dikenal sejak masa Nabi ya. Ujrah sudah dikenal sejak masa Nabi SAW. Tapi anggaplah sekarang kita ambil pandangan yang mengatakan bahwasanya zakat profesi itu wajib. Berapa penghasilan 1 tahun berarti? 200 juta. 200 juta kok kalau dihitung per bulan berapa jadinya? 200 bagi 2 boleh. Lebih 5 boleh juta pokoknya itulah. 5 balai kali 2 balai lah berapa? 8 balai. 180 lah. Ya berarti sekitar 6 balai juta atau 7 balai juta. Sekarang mohon maaf kalau ada orang kerajo di lembaga-lembaga. Sekarang zakat pegawai itu kalau pegawai gaji 4 juta dipotong enggak zakat? Di beberapa tempat dipotong. Padahal 4 juta kali 2 balai berapa? 48. Gaji 5 juta dipotong enggak zakat? Dipotong zakat. Padahal 5 kali 2 balai 60. Jangan-jangan orang yang gaji 5 juta aku mustahik tapi malah sudah membayar zakat. Dibuik-buik kemudian kesimpulan sudah diambil apa tuh pegawai wajib bayar zakat. Tapi kemudian caranya diubah. Apa diubah? Dibuik bahwasanya wajib zakat itu kadar emasnya bukan 24 karat tapi jadi 3 balai karat. Kacau. Kalau orang paham turas, bisa aja bermain kalau orang paham turas. Tapi orang paham turas tidak akan menukar kadar emas yang 24 karat menjadi 13 karat. Bagaimana caranya? Caranya jangan pakai nisab ameh, pakai nisab perak. Berapa tadi nisab perak? 595 gram, 200 dirham. 595 gram. 595 1 gram perak sekarang sekitar 40.000. Nah, mana Google cukup keluarlah lihat. 595 kali 40.000 berapa? Mana nak napi itu? Cukup menyawi kitab Imam Syafi'i cari apa? Ya, tapi sarang baca dulu ndak bisa matematik. 5 kali 4 berapa? 6 kali 4 berapa? 24 jutaan. Pakai salah itu 24 bagi 2 balai 2 juta. Kuasa cara konsep berarti andai nisab harta nakdain kita pakai untuk duit yang ada sekarang, tapi kita tidak pakai emas, kita pakai perak. Berarti berapa yang wajib zakat gajinya? Tapi kau rasio yang paham tu rasanya jangan kecil lo orang mano kok. Orang bas diresmikan puluh kok ini. Jadi nang gaji 2 juta kok sebenarnya mustahik. Ustaz Ustaz Allah sensus penghasilan. Sengaja. Ada desil-desilnya kalau 1 sangat miskin, 2 miskin, 3 menengah ke bawah, ada yang model itu. Jadi desil ampe ke bawah dapat bantuan, desil ampe kate. Kalau pengeluaran di atas 3 juta super kaya di situ tuh. Pengeluaran 3 juta super kaya. Itu kalau Hartono bos jarum tuh ana maunya tuh. Lai tahu Hartono bos jarum. Nya meninggal. Anaknya sampai masing-masing anaknya dapat 52 triliun. Beranolnya 52 triliun. Baca rumah abihannya tuh. Kalau pengeluaran dia 3 juta dianggap super kaya. Ya, jadi kok perlu aja kok. Orang paham turas paham. Oh, ada ame, ada perak. Itulah contoh konsep yang kita dapatkan dari turas yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak mempelajari turas. Apalagi fatwa ganjil yang banyak sekarang. Dan ini juga perlu untuk kita jadikan perhatian bersama. Karena bahaya. Kita yang mempelajari turas paham kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu fil abda' al-bud'u kelamin. Al-aslu fil abda' al-hurmah. Asal dari kelamin haram, asal dari segala sesuatu mubah, halal. Nah, ini perhatikan ya. Makanya dalam fikih nikah pengesahan sah nikah itu rumit, susah. Gimana rumitnya pengesahan akad nikah? Harus ada saksi 2. Saksi 2 harus adil. Harus ada wali. Walinya juga harus, kalau walinya tidak sholat tidak sah nikah, tidak adil berarti, fasik.
Ya, aku rahasia untuk laki-laki salah satu yang membuat walinya kehilangan keadilan adalah menolak menikahkan anaknya ketika ada laki-laki yang soleh, yang cocok, yang sekufu dengan anaknya datang. Ada laki-laki sekufu datang melamar anaknya, tapi bapaknya tidak mau nerima. Sekali, oke. Dua kali, oke. Tiga kali, hilang adil. Bawa saja ke Pak Kua. Kalau kuanya Syafi'i, kalau kuanya tidak Syafi'i, tidak paham apa. Ya. Ada tuh pembahasan fikih nikah itu rumit untuk mengesahkan nikah. Kenapa? Karena kita mengganti yang aslinya haram menjadi halal. Tapi untuk membatalkan nikah gimana? Gampang enggak? Dengan apa batalnya nikah? Lafaz talak. Berapa kali? Boleh? Cuma 2 kali ya. Berapa kali? Talaknya 3 kali, batas maksimal. Berarti yang boleh cuma berapa? 2 kali. Ini yang membuat talak, nikah itu disebut mitsaqan ghalidhah, akad yang perjanjian yang kuat. Kalau akad jual beli bisa batal dengan iqalah. Iqalah batal, oke, sepakat dua pihak batal, tidak masalah. Kalau mau beli lagi, ulang akad baru lagi. Tapi kalau nikah, andai ditalak, maka tidak perlu ulang akad baru, cukup dengan apa? Rujuk. Ini nikah. Tapi sekarang hukum-hukum yang dibuat di negara kita bagaimana? Talak kalau tidak dijatuhkan di pengadilan maka tidak sah. Mohon maaf, bahaya mana? Bisa jadi hakim nanggung dosa orang banyak. Baik ke pengadilan, Aceh lakinya ambo di rumah cok bacakak Pak Hakim. Tiuk sore tiuk bacakak, tiuk malam terasa dingin. Rujuk tiuk malam. Sore cakak, malam rujuk. Sore cakak, malam rujuk. Besok pagi cakak, malamnya rujuk. Lah barakali, hampir ratus kali kita berada. Kecik hakim, di mana dijatuhkan talak? Di rumah. Sudah. Menurut peraturan kita sekarang berdasarkan KHI, talak hanya sah kalau dijatuhkan di pengadilan, di depan hakim. Kalau di rumah tidak sah. Pulanglah bapak dan ibu ke rumah lagi sebagai suami istri. Beranaknya ampik lah, ampik kau anak siapa? Ndak, anaknya ndak haram dah yo. Karajo hakim kau nan haram gua. Mohon maaf. Ya, jangan tersinggung lo. Aduh hakim sekarang. Ada hakim kan? Ayo. Jadi itu makonyo sabananyo secara statistik 66% hakim itu masuk neraka. Al-hakimu thalat. Hakim itu 3. Wahid fil jannah, isnen ithnani finnar. Berarti 2/3 berapa? 66. 66. Nah masuk surga berapa persen? 33%. Siapa? Yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Yang masuk neraka siapa? Berilmu tapi dia khianati ilmunya, atau tidak berilmu sama sekali. Inilah salah satu masalah kita. Ketika orang-orang yang tidak menguasai turas tadi kemudian diberikan amanah untuk mengurus kaum muslimin, tapi dia tidak paham dasar-dasar bagaimana bisa mengurus umat. Kalau kita sekedar mau menjadi penceramah itu tidak perlu belajar turas. Penceramah tidak perlu belajar turas. Anak SD le pandai ceramah. Bisa, dopil dacil oke. Tidak payah ceramah ada. Kalau sekedar mau tamat kuliah, mohon maaf kau anak cenduang lo yo. Tamat kuliah. Ada enggak anak SMA masuk kawin? Biar jurusan syariah, biar jurusan usuluddin. Tamat aja. Le pandai baca kitab. Bisa tamat enggak pandai baca kitab? Bisa, apa ya? Enggak payah doh. Oke, Garuda, namanya website untuk nulis ya, mahasiswa Indonesia tahu. Gemini, kalau gini lah pakai AI. Sebelum ada ChatGPT, Gemini ada website untuk menulis jurnal, menulis makalah, namanya Garuda rasanya. Ya, enggak payah-payah akhir. Enggak pandai bahasa Arab, no problem.
Pakai joki bisa jo. Itu makanya orang-orang kalau ndak paham turas, kalau kuliah lah, saya lihat rujukan. Nama-nama beberapa yang masyhur terkenal kalau nang kuliah. Fazlur Rahman, saya lihat. Harun Nasution, saya lihat. Masa ndak tahu, ndak ada anak kuliah. Ahmad Syafruddin itu lokal tuh. Tapi lumayan beliau tuh. Siapa? Muhammad Sahrur, Amin Nawadud, Nur Khalis Majid, itu yang disebut. Tidak paham mereka Imam Suyuti, tidak paham Imam Ramli, tidak paham Ibnu Hajar. Bahkan ada sebagian dosen yang memang anti kalau disebut Imam Ibnu Hajar ataupun Imam Ramli. Kau kaji pondok kau. Yes. Kau kaji pondok. Ini masalah kita. Kalau misalkan kita tidak kuat pula mempertahankan warisan keilmuan kita, habis. Apalagi Sumatera Barat. Mohon maaf. Tengku Atlaini barangkali tahu dan beliau bisa membandingkan langsung bagaimana Sumatera Barat dengan Aceh. Habib Nabil juga di Jawa. Barangkali beliau bisa juga membandingkan bagaimana semangat keislaman kita di Sumatera Barat dengan di Jawa. Di Sumatera Barat ini, kalau tidak ada MTQ, kira-kira ada yang mau belajar qiraat? Tidak ada orang belajar qiraat. Di MTQ baru belajar. Kalau di Jawa, di Kudus apa namanya, Bib? Yang banyak penghafal Quran tuh, Bib? Ya, di Krapyak juga guru Ambo dulu alumni Krapyak, bukan karena MTQ, bahkan ketika belajar di situ dilarang untuk ikut MTQ. Kalau di tempat awak, kalau ndak dek lomba, maka orang ndak mau mengaji dalam-dalam. Dek lomba baru mau mengaji dalam-dalam. Kalau ndak dek lomba ndak mau mempelajari qiraat. Kalau ndak lomba hilang hafalan Quran. Betul tadi kecil Buya. Masalah orang kini rumah tahfiz banyak tapi keberkahan Quran ndak tahu. Batu. La yamassuhu ilal mutahharun saja orang ndak tahu sekarang. Al-Waqiah 79. Ya, entah salah suuk, entah salah kidam, boleh level Ustaz. Ya. Kalau dulu kan di Quran lama kan di punggungnya itu ada tulisan apa? La yamassuhu illal mutahharun. Apa artinya? Itu sebenarnya warning tuh, jangan dikaca kalau enggak. Enggak bau lu, jangan dikaca itu sebenarnya. Tapi kalau orang-orang yang letter lekah, kecilnya tiba-tiba enggak, mutahharun itu artinya malaikat. Jadi awak boleh. Nah, banyak hadis Abu Daud. La yamassul Qur'ana illa tahir. Itu kalau hadis tuh. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tiba-tiba takwil banyak. Di satu sisi saklek mana, tekstual mana, tapi di tiba risiko hilang. Alih fatwa aneh kini kok. Padu si haid boleh berdiam diri di aduh kawan betang bu dialog kaji lo. Ustaz, di dalam Hasyiah Bajuri kan boleh perempuan haid berdiam diri di masjid. Katanya seperti itu. Oh, enggak bisa, Wak. Cek dulu. Ternyata dalam Hasyiah Bajuri dilarang perempuan haid masuk masjid kalau takut akan mengotori masjid. Ya, salah satu pantangan bagi perempuan haid adalah dukhulul masjid in khafat talwith. Kalau takut akan mengotori masjid. Kalau orang enggak paham terus, iya juga ya kiranya boleh masuk masjid. Yang dibolehkan oleh ulama apa? Masuk atau al-mukthu. Dukhul atau al-mukthu. Apa bedanya? Dukhul masuk. Kalau al-mukthu berdiam diri di masjid. Yang dilarang sebenarnya apa? Berdiam diri di masjid. Boleh perempuan haid masuk masjid? Bolehlah. Surat An-Nisa ayat 43 illa abiri sabil. Abiri sabil itu kan memang lewat, tapi sekedar lewat, tidak menetap di masjid. Maka tidak ada masalah sebenarnya. Hasyiah Bajuri mengatakan perempuan haid boleh masuk masjid kalau tidak mengotori masjid. Tapi yang diperbolehkan apa tadi? Abiri sabil, sekedar masuk saja, bukan berdiam. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan inilah uhilul masjidah li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid dan juga orang
Orang junub. Apa bukti lainnya? Siti Aisyah takut masuk masjid ketika haid. Bahkan ketika haji yang seharusnya ada tawaf pun masih bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya ini? Saya sedang haid, sedangkan kita sedang haji. Bagaimana caranya? Lakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf. Nah, aku mohon maaf ya. Ini banyak dalil sebenarnya tapi itu contoh senjata yang bisa kita pakai karena kita mempelajari apa tadi? Terus lah jadi tentara awak senjata lah aduh tinggal apa leh parang mau parang tiba parangnya nak mual ya nampak orang ngaji iko kaji canduang ndak do badalil wak niang sa iko kitab kau lah ketinggalan zaman wak lah niang sa sibuk nonton tak apa nonton Masya Lebir saja gunanya. Nah, kita punya modal, maka pakai modal ini. Ada sebenarnya amanah bagi kita semua. Amanah apa? Amanah menghidupkan kembali bagaimana ilmu itu berkembang di Sumatera Barat. Dahulu hidup keilmuan di Sumatera Barat. Mau kaum tua maupun kaum muda. Ya, kalau kita baca Mabadi Awaliyah ataupun Al-Bayan, kitab murid Haji Rasul, Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim, kalau awak baca tu maka awak tahu bahwasanya walaupun beliau kaum muda, Tuanku Abdul Hamid Hakim Tuanku Mudo, walaupun kaum muda tapi bacaan beliau banyak kutipan-kutipan turas beliau. Padahal beliau kaum apa? Kaum muda. Masih. Ya, kalau kita baca juga buku-buku karya Haji Rasul, Ayah Buya Hamka, walaupun beliau kaum muda, kita juga akan temukan referensi yang kaya dari turas. Karena zaman dulu tidak peduli kaum tua, kaum muda, semuanya pasti memulai dengan mempelajari apa yang ditinggalkan oleh para ulama dahulu. Tidak memulai dari nol. Lagi-lagi. Kita, alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk mendalami turas. Dikirimkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala guru dari Aceh. Dikirimkan juga guru dari Jawa. Tugas awak apa kini le? Nah, parang cik sudah tu. Nah, parang bela. Ya, ambo tamek parabek sebenarnya, tapi ambo mencintai MTI. Secara umum kita mencintai MTI. Sebab ini awak orang MTI. Ya orang terbiah. Kalau misalkan ada hal-hal yang akan mendiskreditkan kaji kita, dan ini sebenarnya tidak masalah MTI, Parabe ataupun sekolah-sekolah yang lain. Kalau kita belajar fikih Syafi'i, berarti madrasah kita madrasah apa namanya? Syafi'iyah. Kalau kita pakai belajar kitab Kifayatul Awam, berarti madrasah kita madrasah apa namanya? Asy'ariyah. Apapun sekolahnya, apapun bangsanya, kita disatukan oleh satu kurikulum yang sama. Kita disatukan oleh sanad yang sama. Maka kita bisa saling menguatkan. Baik dalam fikih, dalam akidah, dalam tasawuf tentu saja. Ini setidaknya. Ya, nah, tentu saja ilmu-ilmu alat. Jadi sudah disinggung oleh Tengku Adlaini ya, ilmu alat terlebih dahulu. Nah, itu barangkali ya kajian kita pada malam hari ini. Kajian orang awam kok tentu berbeda aja kajian ahli ilmu, talib, nah, seperti kawan-kawan semua. Yang penting tidak kurang ya, tidak akan kita kurang-kurangi bahwasanya memang kondisi kita di Sumatera Barat sangat memprihatinkan dari sisi ilmu. Kalau tidak kita mulai memperbaiki lingkungan ilmiah ini dari sekarang, kalau kita tidak perbaiki pola pikir materialis, pragmatis ini dari sekarang, maka bisa jadi Islam hilang dari Sumatera Barat. Islam tak akan hilang dari dunia insya Allah, tapi kalau dari Sumatera Barat bisa jadi hilang. Keilmuan itu bisa saja dahulu pusatnya di Sumatera Barat, akan tetapi seiring berkembangnya zaman, kalau misalkan kita tidak memahami nilai asli dari ilmu, boleh jadi keilmuan itu hilang. Mohon maaf, di Payakumbuh beberapa pondok-pondok kita itu sudah mati. Punya cucunya Canduang, Bu ya, Setia 5 ya, Batu Balang. Ya lah payah cari guru, susah.
Ya, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. MTI Kota Panjang sosoknya sudah tidak ada lagi. Sosoknya sudah tidak ada. Jadi susah bergerak. Ya barangkali bisa disiko wajah-wajah yang akan melanjutkan turas. Ya tentu tidak dengan wajah turas. Jangan turas tu awak kaji dan akan awak sampaikan ke masyarakat dan turas loh. Ya, tentu dengan bahasa yang baru. Do cek tips dan iku ambo minta tolong kepada kawan-kawan. Ketika berfatwa masalah fikih, jangan kecek niko mazhab Syafi'i leh. Nah, kalau ada orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Jangan kecek niko mazhab Syafi'i, tapi kecek iko nan paling kuat. Awam perlu tahu enggak ini mazhab Syafi'i? Enggak. Ketika kita berfatwa kepada awam dan kita katakan mazhab Syafi'i mengatakan ini, awam kau terbagi dua. Nan pertama keceknya, ambo ndak ingin nan kecek Syafi'i, ambo ingin kecek. Nah, itu cek efek. Jenis awam kedua apa? Oh itu kan mazhab Syafi'i, ambo pilih mazhab lain lah nan agak murah. Makanya ketika menyampaikan, wak kan lah yakin kok mazhab Syafi'i ku pasti kue dalilnya aduh senjatanya lengkap. Cukup sampaikan apa? Mazhab yang paling kuat al-aujah, al-arjah, al-azhar atau az-zahir. Ya tergantung bagaimana penukilan di dalam minhaj misalkan barangkali salah satunya. Seperti itu kita sampaikan kepada awam agar awam tidak lagi meremehkan agama. Ya, kurang pragmatis, gampang meremehkan agama. Itulah barangkali ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini dan kami pribadi menyampaikan selamat milad kepada talaki kutubut turas. Ambo dulu tengku ambo kan tadi tobat cerita ambo 2004 balik. Sebelum tu awak pan yang saja waraja di Al-Azhar tu. 2004 balik itu baru tobat, ambo mulai hadir talaki pula di Masjid Al-Azhar dan juga di majlis-majlis di sekitar Masjid Al-Azhar. Ambo nak tahu doh, medeko lo gayanya. Batu. Nanti boko duduk belakang-belakang. Nah, awak duduk sini muka meja guru. Ternyata duduk di hadapan meja guru itu membuat kita harus membaca kitab kadang-kadang kalau guru menyuruh. Ya. Wah, sekali-sekali tidak pernah tibo, sekali tibo duduk. Pas duduk di muka sudah baca. Salahnya nak parabe mah. Itu semua nak canduang tak boleh takut ya. Nah, jadi kita punya modal untuk 2004 balik. Aduh cik hikmah barangkali ku perlu aja kaya ku mohon maaf sekali lagi. Al-Azhar itu masjid pusatnya ada. Di sekitar Masjid Al-Azhar itu ada beberapa tampik pengajian. Ada Madyafah Syekh Said Imran Addah. Ada Sahah. Ya, ada juga Masjid Imam Darbir. Assalamualaikum. Oh ya, ladian suah saya sana. Aku coba tadi pusatnya di Al-Azhar, di sekitar Al-Azhar ada masjid-masjid dan tempat-tempat mengaji. Ada Sahah, ada Madyafah, ada juga masjid seperti Masjid Imam Darbir atau Masjid Syekh Al-Ja'fari. Ada satu pola yang luar biasa yang saya lihat ketika di situ. Apa itu? Tidak ada saling iri-irian antara satu tempat belajar dengan tempat belajar lain. Ya, apalagi antara Al-Azhar dengan Madyafah, tidak ada iri-irian. Iko Madyafah dibangun untuk murid di Al-Azhar, tidak. Kenapa? Karena ramainya majlis-majlis di sekitar Al-Azhar itu sebenarnya juga adalah kebanggaan bagi Al-Azhar. Karena semuanya juga berasal dari mana? Al-Azhar. Apalagi ketika kita bahas tadi bahwasanya kita semua berasal dari madrasah yang sama, apapun suku, apapun bangsa. Madrasah kita apa tadi? Syafi'i, Asy'ari. Kita satu madrasah. Maka ketika saudara kita maju, sebenarnya kita juga ikut maju. Ada sebenarnya memang penyakit ya. Penyakit kok ya nak dobeknya apa namanya? Hasad. Segala permasalahan bisa selesai kecuali masalah muncul karena hasad. Kalau nyoman membirungui kawa mencaringi kawa wak hasad tanyo, ayo mencaringi-caringi nya kaden. Kalau nyo senyum kawa age cewak galak cimiin gitu.
Pokoknya kalau lah hasad pasti orang salah hasadnya. Dan pernah memang dulu ada tanafus ya antara dua ulama yaitu Imam Suyuti dan Imam Sakhawi. Tapi kebetulan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Imam Sakhawi wafat terlebih dahulu sebelum Imam Suyuti. Apa nasib murid-murid Imam Sakhawi? Baraja ke Imam? Ya, ndak do gunanya apa? Tanafus. Ya, buliah. Kalau di awal Bidayatul Hidayah Imam Ghazali kan ndak boleh tanafus ya. Tapi kini kalau istibak, musabaqah, saling berpacu untuk maju itu boleh. Tapi kalau menjatuhkan orang ndak boleh. Ya, agama ini tetap jalan dan agama ini tetap akan disampaikan walaupun disampaikan bukan dari lisan kita. Ini penting. Agama tetap akan hidup, tetap akan disampaikan dan kita harus tetap bahagia ketika agama disampaikan walaupun tidak melalui lisan. Ini barangkali beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ya mudah-mudahan Talaqi Kutub Turas senantiasa berkembang. Mudah-mudahan kita juga bisa bersama-sama bersinergi untuk membentuk lingkungan ilmiah, mencetak para ulama bukan cuma penceramah, mencetak orang-orang yang punya pola Al-Quran hadis menjadi pegangan, istinbat adalah metode, kemudian diberikan hukum kepada masyarakat untuk membantu masyarakat mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Itulah barangkali dari kami, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.